Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil badilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab pada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab Al-Quran tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Turun dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanidin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online, masih adaptasi kebiasaan baru, dan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kita masih membahas tentang jiwa kita yang berhubungan dengan makhluk insani, dan itu saya sampaikan kemarin bahwa makhluk insani itu sangat kompleks, sangat luas sekali penjabarannya untuk kita ketahui, karena memang Al-Quran itu kan sebagai petunjuk untuk kita yang diturunkan kepada Rasulullah itu kan ada dua, yaitu yang pertama adalah hadis copy berupa teks yang dihafalkan oleh beliau dan para sahabatnya, dan kemudian disebut juga Alkitab. Alkitab ini di zaman Khalifah Utsman atau teks itu yang tersebar dalam bentuk catatan, dan hafalan itu lantas disusun menjadi Mushaf Utsmani, sebagaimana kitab Al-Quran yang kita punyai sekarang. Sedang yang kedua adalah soft copy, itu berupa kandungan isinya, yang oleh Al-Quran disebut sebagai Al-Hikmah. Jadi tidak sebagaimana Alkitab yang sudah selesai diturunkan, Al-Hikmah sebagai kandungan isi Al-Quran terus-menerus diturunkan Allah kepada siapa saja. Yang pertama menerima wahyu dalam bentuk Al-Hikmah itu adalah Rasulullah atau Muhammad. Maka secara berangsur-angsur selama hampir 23 tahun seiring dengan pewahyuan Alkitab sebagai teks. Nah, setelah itu Al-Hikmah juga terus-menerus turun kepada para sahabat dan generasi-generasi sesudahnya seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran Al-Quran sepanjang masa. Nah, ikhwatin yang berbahagia, kita manusia ini ya harus mengikuti saja. Maka kalau dalam surah 43 ayat 4 itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu fi umil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Dan sungguhnya Al-Quran itu berada di dalam induk Alkitab di sisi kami, adalah benar-benar tinggi derajatnya dan amat banyak mengandung hikmah. Jadi kalau kita suka mengambil hikmah daripada pelajaran Al-Quran, ya disitulah akan meningkatkan jiwa kita. Maka kita harus sebisa mungkin bisa memahami Al-Quran itu sebagaimana kita mengenal anak-anak kita, ya. Dalam surat 6 ayat 20, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahumul ladzina khosyiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Jadi orang yang tidak beriman kepada kitab yang diturunkan Allah itu di sini disebutkan adalah orang yang merugi. Jadi khosiru anfusahum fahum la yu'min, karena dia tidak mau mengimani dengan itu. Nah, kalau kita sudah mengenal kitab itu kan, mungkin kita sekalian sejak kecil di rumah kita sudah ada Al-Quran, sering kita baca, bahkan yang suka menghatamkan berkhatam berkali-kali. Nah, untuk itu pertanyaannya ya, berapa hikmah yang sudah didapat dari
kita menghatamkan Al-Quran itu. Seberapa bisa meningkatkan spiritual kita setelah kita selalu membaca itu. Seberapa jauh peningkatan rohani kita setelah kita sering membaca Alkitab itu. Ini perlu introspeksi diri kita. Karena memang kemarin dalam surah 75 itu kan Allah sudah mewanti-wanti, jangan gerakkan lidahmu dulu dalam baca. Akulah Allah yang akan mengumpulkan di dadamu dan juga akan membacakan, juga akan menerangkan, kan begitu. Maka kalau kita semua bisa introspeksi diri, ya, seberapa jauh peningkatan rohani kita, seberapa jauh peningkatan spiritual kita, ya kita sendiri yang akan mengetahui. Juga korelasi ini dalam surat 6 ayat 104, Qad ja'akum basairum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian, basair itu jamak dari basiroh. Jadi istilahnya basiroh mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Faman absara fali nafsi. Maka barang siapa yang absara, melihat dengan mata kolbu, melihat dengan mata hati, maka itu adalah untuk dirinya, bagi dirinya. Waman amiya, dan barang siapa yang buta mata hatinya, fa'alaiha, maka itu atasnya, bagi dirinya juga. Wa ma'ana alaikum bihafid, dan tidaklah aku atas kalian sebagai penjaga. Ayat ini jelas sekali ya, surat 6 ayat 104. Dimulai dengan qad, ya, huruf takkid, sungguh. Ja'akum fi'il madhi, telah datang, kum kepada kalian. Apa? Basoir, ya. Basiroh. Jadi telah datang kepada kita itu sesuatu, ya, basiroh itu yang bisa kita gunakan melihat, tapi dengan mata hati, dengan mata ruhani, dengan mata kolbu, itu basoir. Maka absor itu adalah, kalau kita mengartikan, terjemahkan, memang adalah penglihatan. Kalau ainun itu mata, melihat dengan mata yang ada di kepala. Tapi kalau absor itu adalah melihat dengan mata, tapi mata yang diruhani, atau mata hati, atau mata kolbu. Ini datang dari Allah. Maka kalau kita sudah menggunakan melihat dengan mata kolbu, dengan mata hati, itu adalah untuk kebaikan untuk kita. Kalau tidak mau, kebalikannya ya, amiyah, atau yang buta mata hatinya. Kalau kita sampai buta mata hati kita, maka Allah itu tidak sebagai penjaga. Nah, kalau kita sebagai makhluk, sebagai manusia, kemudian Allah tidak sebagai penjaga, terus gimana? Padahal kita apa-apa dicukupi oleh Allah. Maka di sini ya kita harus mengasah basoir atau absor ini, atau basiroh ini, supaya kita bisa peningkatan jiwa kita, membuka kolbu kita, membuka mata kolbu kita, mata hati kita, kemudian meningkat ruhani kita, meningkatkan spiritual kita. Ikhwanidin yang berbahagia, dikuatkan masih surat Al-An'am ayat 126, wa hadza siratur rabbika mustaqima, dan inilah jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu yang mustaqim, yang lurus. Qad fasolna, sungguh telah kami jelaskan al-ayati, ayat-ayat, liqomi yadakkarun, bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Nah, berarti ya, basoir dari Allah tadi bagi orang yang mau mengambil pelajaran itu adalah sebagai tanda, karena dia tahu akan sirat robika mustaqim. Dan di sini sudah qad fasolna, sungguh kami telah menjelaskan
al-ayati, ayat-ayatnya kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi kuncinya adalah orang yang mau mengambil pelajaran. Kalau orang yang tidak mau mengambil pelajaran memang ya tidak mau, maka kuncinya dalam kita mengkaji baik itu online maupun tatap muka offline, itu kita harus membuka hati dengan kesadaran yang kita sudah ketahui harus kita laksanakan. Kita hidup punya masalah, itu harus menjadi berkah. Itulah yang kita mendapat pencerahan dalam arti peningkatan spiritual kita. Karena memang masalah itu harus kita selesaikan. Dalam arti tidak kita keluhkan. Kalau kita ada masalah selalu mengeluh, itu nanti Allah akan memberikan masalah lagi. Lah kapan kita sabar itu? Sabar itu sampai kita tidak mengeluh lagi. Itu berarti Allah sudah memberikan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi berarti mengeluh, berarti sudah nanti tidak ada istilahnya ujian lagi, karena sudah menghadapi. Antara yang suka, yang tidak suka, itu adalah jaraknya tipis sekali. Kalau suka tidak senang sekali, tapi kalau tidak suka ya tidak sedih sekali. Ya, sebagaimana yang dikehendaki dalam surat 57 ayat 23. Itu bagi orang-orang yang sudah terbuka mata kolbunya. Ayat-ayat sebagai pelajaran. Karena menggunakan absor atau basiroh-basiroh itu. Kemudian di dalam surah 6 ayat 161, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Ya, katakanlah sungguhnya aku telah ditunjuki oleh Robku, oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Kalau ada kul katakanlah ini ya, dulu ya kul katakanlah Nabi Muhammad, tapi sekarang ya kul katakanlah siapa yang nama kita ini, katakanlah itu. Sungguhnya aku ini ditunjuki kepada siratim mustaqim. Dinan qayyiman milata Ibrahim Hanifah. Yaitu agama atau din atau aturan hidup yang benar. Agama metode ajaran Ibrahim atau milah Ibrahim yang hanif, yang lembut. Wa makana minal musyrikin. Dan tidaklah kami termasuk, Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ikhwatin yang berbahagia, dengan ayat ini yang berhubungan beberapa ayat tadi, sungguhnya kita akan paham bahwa Allah itu ingin memberikan pelajaran kepada kita semua tentang programnya Allah supaya kita ini di dunia ini mengerti tugas kita. Tugas kita adalah menghamba kepada Allah. Karena Allah itu sudah hadir di dalam diri kita masing-masing. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita harus pengasih penyayang. Kita harus berinfak, berbagi pada yang lemah. Itu namanya kita sebagai kehendak Allah yang diridhoi. Dengan demikian, seandainya ada orang yang didatangkan kepada kita ini yang tidak kita senangi, berarti memang ini adalah supaya kita menjadi dewasa, supaya kita menjadi peningkatan kesabaran, sehingga kita tidak tersentuh lagi oleh keadaan, jiwa kita akan meningkat spiritualnya, akan meningkat ruhaninya. Karena kadang memang Allah mengizinkan kita ini didatangi atau ada orang dalam berinteraksi, bersosial, bermasyarakat, itu ada orang yang tidak kita senangi. Nah, sebetulnya yang kita disenangi itu adalah cermin buat kita. Oh, ternyata orang lain itu, kalau kita berbuat seperti itu, orang lain tidak suka. Ini maksudnya Allah mengirimkan pelajaran seperti itu. Karena memang kalau kita mengkaji, mendengarkan, ataupun melihat, membaca, itu istilahnya baru kita ya sharing. Tapi dalam kita mengerjakan kehidupan
sehari-hari, itulah yang dinamakan kita menegakkan din. Jadi percuma saja kita mendengarkan ceramah, kita mengkaji, tapi tidak bisa merubah sikap kita, tidak bisa meninggikan spiritual kita, tidak bisa meninggikan rohani kita, tidak bisa memperbaiki budi pekerti kita. Maka yang terpenting adalah kita praktek dalam kehidupan ini. Allah akan memberikan pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini. Allah akan memberikan ilmu, akan memberikan pencerahan dengan kehidupan yang kita jalani ini. Setelah itu, ya Allah akan selalu membimbing kita karena Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kalau kita sudah mengetahui cara membuka kolbu, cara peningkatan spiritual, kemudian juga cara meningkatkan rohani kita. Karena kalau makanan tubuh itu ya makanan, kalau makanan pikiran ya pikiran yang positif, kalau jiwa kita ya petunjuk-petunjuk Allah itu yang kita aplikasikan dalam otak kita, baik otak di kepala maupun otak di hati. Nah, yang intinya berbahagia, mudah-mudahan Allah membimbing kita. Yang singkat ini ada manfaatnya khususnya untuk saya dan kawan-kawan semua. Lain kali kita bisa sambung lagi karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita di dunia dan di akhirat nanti. Nasruminallahi wa bikum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.